Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, kita tahu bahwa si Mitsubishi Xpander Cross ini adalah salah satu low SUV terbaik yang ada di Indonesia. Yang mana mobil ini tuh hadir kurang lebih di tahun 2019. Kalau saya tidak keliru. Dan hadir dengan desain yang paling keren di kelasnya menurut saya. Dimana pada saat itu yang bersaing dengan mobil ini tentu adalah si Toyota Rush, lalu kemudian Daihatsu Terios, lalu kemudian Honda BR-V dan mobil-mobil kayak Nissan Livina X Gear kalau nggak salah namanya. Itu juga ada sebelum-sebelumnya, lalu kemudian hadirlah si Mitsubishi Xpander Cross ini yang merupakan versi low SUV daripada Mitsubishi Xpander yang pada saat awal kemunculannya si Mitsubishi Xpander itu muncul sebagai mobil low MPV. Kalau kita lihat dari desain, memang mobil ini kelihatan sangat garang, kelihatan menarik juga untuk dimiliki karena kenapa desainnya memang desain yang tidak sangat ke kota-kotaan. Desainnya lebih ke adventurer, lebih ke alam, lebih ke petualangan dan ini membuat mobil ini jadi luar biasa kerennya juga bosku. Kalau kita lihat dari desain depannya dengan bentuk dynamic shield dengan grill yang warna hitam kayak gitu, terus front undergarnish yang bentuknya maco, lalu kemudian ada over fender yang bentuknya juga garang, side skirtnya yang juga maco, membuat mobil ini memang tampil lebih jantan dan lebih tangguh, lebih compact dan lebih mengotak kayak gitu, yang membuat mobil ini menjadi keren kalau kita lihat dari luarnya. Dan informasinya akan ada pembaruan daripada mobil ini itu setelah di launching tahun 2019, 20, 21, 22, praktis kurang lebih 3 tahun, 4 tahun lebih, kurang lebih 3 tahun lebih lah ya, hampir 4 tahun. Mobil ini mengaspal di Indonesia dengan bentuk yang bagian luarnya memang belum ada perubahan yang drastis. Terakhir mobil ini di facelift, waktu itu yang paling favorit daripada mobil ini adalah yang Rockford Fosgate Black Edition, itu sangat banyak diminati orang, dan yang sekarang adalah yang versi premium package dan memang mukanya masih sama untuk eksterior. Di bagian belakang juga mobil ini masih sama desainnya dengan pada saat mobil ini diluncurkan. Tapi menurut saya dengan desain yang muncul di kisaran tahun 2019 itu, mobil ini juga masih kelihatan garang, masih kelihatan keren, dan masih kelihatan jantan kalau kita lihat dari bagian belakangnya. Oke, untuk lampunya ini masih menggunakan desain lampu yang lama ya daripada si Mitsubishi Xpander Cross ini. Masih menggunakan desain lampu yang ada di Mitsubishi Xpander. Lalu kemudian di bagian bawah, kita ke bagian bumper bawahnya, di situ ada aksen warna silver itu yang menegaskan ketangguhan atau menunjukkan bentuk ketangguhan daripada mobilnya. Lalu kemudian ada housing daripada si rear undergarnish atau rear bumper yang ada di bawah yang sewarna dengan body. Dengan keseluruhan body mobil ini itu dikelilingi dengan body kit yang kelihatan garang, kelihatan mendominasi dan kelihatan sebagai mobil SUV, mobil yang sport utility vehicle, peruntukannya untuk mobil sport atau mobil yang ya siap untuk disiksa dengan medan atau jalanan yang nggak begitu nyaman. Nah, kalau kita lihat dari desain juga masih cukup oke mobil ini untuk bersaing dengan mobil-mobil yang ada sekarang, dan menurut saya masih kelihatan keren untuk bagian belakang dan bagian sampingnya. Nah, ini yang terakhir ada di bagian di mobil ini pada saat terakhir kali facelift, seiring dengan faceliftnya si Mitsubishi Xpander beberapa ya tahun lalu ya, akhir tahun lalu Xpander itu facelift, dan untuk yang Xpander berubah total luar dan dalam, menjadi lebih keren di luarnya, lebih mewah di luarnya, termasuk di bagian dalamnya. Tapi si Xpander Cross ini mungkin memang menunggu momen yang sedikit lebih di belakang daripada si Mitsubishi Xpander untuk mobil ini di facelift bagian luarnya. Tapi bagian dalamnya, all varian daripada si Mitsubishi Xpander Cross itu dalamnya berubah. Dashboardnya modelnya kayak gini, setirnya udah pakai setir yang terbaru, lalu kemudian untuk trim paling tinggi seperti yang ada di gambar ini adalah trim yang premium package atau kasta paling mewahnya
expander cross di mana setirnya dibalut dengan kulit dan jahitan asli, ada cruise controlnya, setirnya bisa up and down, maju mundur, lalu kemudian untuk dashboardnya materialnya pakai kulit dengan warna blue navy kayak gitu, head unitnya juga di upgrade, lalu kemudian AC-nya juga di upgrade, joknya juga di upgrade warnanya. Kita tahu bahwa expander cross premium edisi sebelumnya memang sudah pakai kulit ya, cuman untuk yang facelift ini udah pakai kulit untuk joknya dengan warna atau perpaduan warna biru atau blue navy dengan perpaduan warna hitam bagian tengahnya, termasuk untuk trim pintunya baris kedua baris pertama itu diganti dengan material kulit yang soft touch dan empuk dengan jahitan-jahitan asli di situ. Dan ini kalau kita lihat di bagian dalamnya, mobil ini kelihatan mewah, kelihatan berkelas untuk sekelas low SUV yang bersaing dengan mobil-mobil sekarang yang edisi terbaru itu bersaing dengan all new Veloz, kemudian bersaing dengan Honda BR-V terbaru, lalu kemudian Suzuki XL7 dan mobil-mobil low SUV lainnya maybe kalau misalkan ada. Oke. Dan memang mobil ini menjadi salah satu yang favorit di kelasnya dengan material building yang atau material pembuatan yang berkualitas. Nah, informasinya akan seperti ini perubahan secara siluet atau secara gambaran umum daripada si Mitsubishi Expander. Menurut saya desainnya benar-benar akan jadi lebih garang lagi kalau benar-benar berubah seperti ini. Ini masih rumor, ini masih informasi liar yang berkembang di luar. Tapi kalau ternyata toh nanti Mitsubishi melihat ini dan membuat si Mitsubishi Expander Cross menjadi seperti ini, menurut saya akan sangat keren. Gagah bagian depannya berubah, bempernya berubah, side skirtnya berubah, over fendernya berubah, mudah-mudahan velgnya pun berubah. Di atasnya masih kelihatan sama, lalu kemudian untuk bagian bonetnya masih kelihatan sama, lampu pintu, kaca dengan pintu sampingnya masih kurang lebih sama. Dan kalau kita lihat berubah lampu sekali lagi mengikuti si Mitsubishi Expander terbaru. Lalu kemudian untuk bumper, lalu kemudian untuk side skirtnya. Di bagian belakang juga sama bosku. Berubah mengikuti perubahan si Mitsubishi Expander edisi terbaru yang facelift itu. Dimana di bagian belakang tuh kalau kita lihat lampunya juga udah pakai T-shape sama seperti yang ada di Mitsubishi Expander edisi sekarang. Cuman memang yang unik ya di bagian lampu belakangnya Mitsubishi Expander sekarang. Oke, bagian belakangnya rada mengotak, tapi bagian yang mengarah ke samping itu lebih ke membulat-membulat gitu. Jadi ya tapi so far oke juga, ya kayak gitulah intinya desainnya tetap mantap sih menurut saya. Lalu di atasnya masih sama pakai roof rail yang sama, pakai shark fin antena yang sama, lalu kemudian pakai high mount soft lamp yang sama dengan spoiler yang sama. Nah, kita lihat yang versi yang kelihatan pada saat dia sedikit lebih berbentuk kayak mobil. Wow, menurut saya keren edisi terbaru daripada si Mitsubishi Expander Cross ini kalau benar-benar diubah kayak gini. Yang paling menarik perhatian saya adalah di bagian depannya. Lampunya pakai lampu edisi terbaru Mitsubishi Expander yang terintegrasi, lampu atas ya, untuk positioning lampnya terintegrasi dengan lampu sein, garis dynamic shield-nya yang beda dengan yang ada di Mitsubishi Expander. Ini lebih tough, lebih tangguh dan lebih kokoh kelihatannya dengan bentuk yang mengotak kayak gitu. Oke, lampu utamanya common part atau sama seperti yang ada di Mitsubishi Expander edisi terbaru untuk lampu depannya itu. Lalu kemudian di bagian bawah ada fog lamp yang harusnya dia udah pakai LED karena kecil kayak gitu. LED bahkan reflektor itu jadi lebih garang lagi, dan bumper depannya yang ada di depan itu tuh yang kelihatan sangat keren dan menurut saya membuat mobil ini jadi lebih dominan, lebih kayak tangguh kalau kita lihat dari depan tuh dengan bumper bawahnya yang ada yang sewarna dengan bodi itu menyeberang sampai ke sebelah. Di bawahnya ada front under garnish yang keren dengan warna silver, dan yang berubah juga adalah si side skirtnya ini dengan si over fendernya. Menurut saya sangat tepat untuk membuat over fender Mitsubishi Expander yang tipis kayak gitu, yang selama ini ada tuh terlalu tebal, terlalu gemuk sehingga bannya kelihatan jadi ngepot, mobilnya jadi cungkring karena tinggi dan ngepot ke dalam jadi kelihatan cungkring kalau dari belakang. Dibikin tipis kayak gini itu lebih keren dan lebih enak aja dilihatnya. Karena memang untuk side skirt ini,
over fender ini kelihatan kerennya itu pas lagi di samping atau kita lihat dari samping. Dari depan nggak begitu kelihatan. Termasuk side skirtnya ini dibikin lebih ya rada minimalis. Kalau yang selama ini itu terlalu rame, dibikin mengotak-mengotak kayak itu kelihatan garang sih iya, tapi terlalu membul keluar gitu ya, terlalu gemuk kelihatannya. Tapi oke, keren juga. Nah, untuk di lampu belakangnya seperti yang kita tebak ya, sama seperti yang ada di Mitsubishi Expander untuk edisi facelift terbaru, tapi yang ini adalah cross. Lampu belakangnya juga akan menggunakan material lampu belakang dengan model T-shape dengan LED kayak gitu. Lalu kemudian untuk rear under garnishnya dan bumper belakangnya overall itu kelihatan keren dan kelihatan maco juga dengan bagian bumper belakangnya ini yang di dalamnya ada reflektor. Lalu kemudian untuk lampu belakang pakai T-shape dengan material lampu belakang yang harusnya semuanya udah pakai LED kecuali lampu seinnya masih ada yang pakai bohlam kayak gitu, tapi so far it's okay. Sudah cukup fungsi untuk lampu sein dengan material bohlam kayak gitu. Nah, terus untuk bagian dalamnya ya disinyalir masih akan sama dengan edisi Mitsubishi Expander Cross. Saat ini menurut saya memang masih sangat worth it untuk kondisi Mitsubishi Expander Cross saat ini dengan bagian dalam yang materialnya kulit blue navy dengan warna hitam termasuk di trim pintunya dan dashboardnya ini yang menurut saya masih sosok masih keren untuk beberapa tahun ke depan lah. Nah, itu yang kita update bosku kali ini. Semoga ini bermanfaat dan buat kalian yang baru ketemu channel kita jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas. Jangan lupa ditekan dan video kita dibagikan kemana-mana melalui media sosial kalian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.